Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Wamen Kementerian ESDM, Bapak Juliet Tanjung. Yang kami hormati pimpinan Investor Trust, Bapak Primus, kolega saya, Pak Hendra Iswayudi, Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM, Bapak Ibu pimpinan pelaku bisnis, investasi seperti Bank Mandiri dan Antara, Mind ID yang kami hormati, serta seluruh hadirin Green Energy Summit 2025. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya. Kita dapat berkumpul di pagi hari ini untuk membahas isu krusial mengenai transisi energi yang adil, menjaga bumi, menyelamatkan rakyat. Ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri dan saya akan membacakan speech beliau, arahan beliau di kesempatan yang sangat baik ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita semua adalah arsitek dari masa depan yang lebih bersih dan berketahanan. Indonesia telah menempatkan komitmen iklim melalui dokumen Nationally Determined Contribution dan target net zero emission sebagai agenda pembangunan nasional yang tidak dapat ditawar. Transisi menuju energi hijau bukan hanya kewajiban, tetapi merupakan investasi strategis untuk daya tahan ekonomi bangsa. Namun kita harus memastikan bahwa ambisi global ini terimplementasikan dengan kontekstualisasi kebijaksanaan nasional yang cermat. Kita harus memahami bahwa upaya akselerasi transisi yang tidak didasarkan pada prinsip keseimbangan antara ambisi iklim dan daya dukung sosial ekonomi berpotensi menghasilkan disrupsi yang tidak kita harapkan. Adalah sebuah kewajiban strategis untuk memastikan agenda iklim kita didukung oleh kalkulasi makroekonomi yang cermat. Jika transisi ini tidak diimbangi dengan kehati-hatian dalam struktur biaya, potensi kenaikan harga energi dapat mengganggu stabilitas harga umum dan mengikis daya saing sektor real. Konsekuensi terburuknya adalah timbulnya disparitas sosial ekonomi baru, di mana masyarakat dengan pendapatan terbatas menjadi kelompok yang paling rentan. Oleh sebab itu, kebijakan transisi energi harus dibangun di atas keberlanjutan lingkungan sebagai jaminan masa depan ekologis, keadilan sosial sebagai fondasi stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai mesin yang melahirkan kemakmuran bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Kementerian Lingkungan Hidup memandang bahwa keadilan sosial dalam transisi ini memerlukan jembatan kebijakan yang kuat, yaitu integrasi, aksi mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim. Melalui kerangka nilai ekonomi karbon, atau yang kita sebut dengan NEC, kita diarahkan untuk membuka skema pembiayaan multiskema yang inovatif, yang mencakup upaya untuk memanfaatkan kerjasama internasional di bawah artikel 6 Paris Agreement. Dana yang dihasilkan dari upaya mitigasi termasuk pertimbangan share of proceed dari mekanisme pasar karbon akan diupayakan untuk dialokasikan secara khusus guna membiayai program-program adaptasi dan ketahanan iklim di tingkat masyarakat. Dengan memprioritaskan penyaluran dana ini untuk masyarakat di daerah dengan kerentanan tinggi, kita bertekad memastikan bahwa setiap langkah menuju pencapaian target iklim secara simultan berfungsi untuk memperkuat ketahanan sosial dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Untuk menjamin bahwa agenda dekarbonisasi dapat berjalan dengan kredibel dan inklusif, kami menempatkan tata kelola karbon yang kuat sebagai landasan utama
Kami menyadari bahwa keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari kuantitas investasi, tetapi dari kualitas implementasi dan integritas lingkungannya. Oleh karena itu, semua upaya mobilisasi di bawah kerangka nilai ekonomi karbon harus transparan, memastikan bahwa setiap penurunan emisi yang diklaim memiliki kredibilitas tinggi untuk menarik investasi jangka panjang yang berkualitas. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai Kementerian Lingkungan Hidup, peran fundamental kami adalah menjaga integritas dan kredibilitas komitmen iklim nasional. Kami memastikan bahwa seluruh upaya dekarbonisasi di tingkat nasional direncanakan dan dikoordinasikan secara hati-hati. Tantangan terbesar berada di sektor-sektor non-volu seperti energi, IPPU, dan limbah yang memerlukan mobilisasi investasi besar untuk alih teknologi. Meskipun salah satu pendanaan inovatif melalui mekanisme artikel 5 Paris Agreement telah berhasil diimplementasikan dan Indonesia menerima result-based payment, kami masih harus menerjemahkan building block operasionalisasi perdagangan karbon di bawah kerangka artikel 6 Paris Agreement ke dalam regulasi nasional. Pemanfaatan peluang ini sangat mendesak sehubungan dengan kebutuhan dekarbonisasi yang memerlukan investasi alih teknologi yang sangat masif. Upaya ini harus berjalan seiring dengan transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahapnya, memastikan bahwa manfaat ekonomi dan alih teknologi dari investasi didistribusikan secara adil dan merata, menjauhkan program iklim dari risiko menjadi proyek eksklusif dan elitis. Hadirin sekalian yang kami hormati, transisi energi yang adil adalah manifestasi dari visi kedaulatan pembangunan kita. Kita telah meletakkan fondasi kebijakan dan instrumen pasar yang dibutuhkan. Namun keberhasilan ini tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen, para investor, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mengukuhkan sinergi dan kolaborasi. Mari kita upayakan setiap peluang di bawah nilai ekonomi karbon dan artikel 6 Paris Agreement untuk memobilisasi investasi yang cerdas dan inklusif. Mari kita kawal bersama agar setiap mega project energi hijau, setiap regulasi yang kita terbitkan benar-benar berujung pada peningkatan kualitas hidup, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas ekonomi nasional. Kita jadikan Indonesia sebagai percontohan global bahwa komitmen terhadap bumi dapat beriringan dengan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.